yo, 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 yo. Ibadah lagi nih, nggak terasa ya Kak, kita sudah masuk minggu keempat di bulan Januari. Nah, kita sebelum memulai ibadah kita mau berdoa dulu, berdoa di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Yuk kita mulai berdoanya. Gimana nih Kak, udah tadi pagi kita bangun tidur pasti langsung berdoa. Nah, kita mau ngucapin selamat pagi sama Tuhan, kita mau bernyanyi, adik-adik bangkit berdiri ya. Sekolah minggu masih kurang semangat ya. Kita nyanyi sekali lagi berarti kalau gitu Kakak Eca. Masih tetap berdiri, kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Tapi kasih
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Ya Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya adik-adik, sekarang kita akan sama-sama menyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini, yaitu hukum Taurat kedua dan artinya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus Sayang Padaku. Aku ini miliknya Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya, kita kembali bernyanyi dengan lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dari 1 Korintus 6 ayat 20. Anak-anak mengikutinya ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya untuk dihafalkan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya, kita selanjutnya akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Kepadamu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Ya, adik-adik, warta sekolah minggu kita hari ini adalah kita tetap ibadah masih di dalam rumah kita masing-masing melalui online sekolah minggu. Nah, yang kedua, kita tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap makan makanan yang bergizi. Nah, sekarang kita itu saja warta sekolah minggu kita hari ini. Kita mau doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Atika. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan sama-sama berdoa, kiranya Tuhan Yesus boleh berkati setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh beri kesehatan, Tuhan Yesus yang boleh beri kepintaran, dan juga kiranya Tuhan Yesus yang boleh jagai adik-adik sekolah minggu, biar kiranya adik-adik sekolah minggu boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan boleh tetap sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus yang boleh berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya orang tua kami boleh mengajarkan kami seturut akan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru sekolah minggu, Amang dan Inang Sintua, dan juga Amang dan Inang Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh berkati, Tuhan Yesus yang boleh jagai, Tuhan yang Yesus yang boleh berkati setiap pelayanannya, agar setiap pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Begitu banyak bencana yang terjadi di negeri kami. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh kuatkan dan pulihkan setiap keluarga yang saat ini sedang kesusahan, setiap keluarga yang saat ini sedang bersedih. Kiranya penghiburan yang daripada Tuhan yang boleh menghibur mereka, dan juga kekuatan yang daripada Tuhan yang juga boleh menguatkan mereka dalam menghadapi hari-hari mereka. Tuhan, kami sungguh yakin dan percaya bahwa di hari-hari ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami sungguh yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus sertai dan berkati kami. Kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Tuhan. Kami juga Tuhan saat ini mau berdoa, kiranya Tuhan Yesus yang boleh ampuni kami untuk setiap kesalahan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan bernyanyi dari lagu Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah.
Anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja yang ada di rumah, kita beribadah sekarang dengar-dengaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Shalom buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kami pra-remaja. Jadi pada saat ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab keluarga Ayub. Tapi sebelumnya Pak Pendeta nanya, biasanya kalau kita mau ditanya apa kabarnya, terus jawabnya apa? Ini yang biasa nih. Jawabnya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah oke. Kita ulang lagi. Anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja yang ada di rumah beribadah sekarang. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, kalau kita sudah luar biasa, sudah fantastis, sudah yes, maka Pak Pendeta lagi mau tanya ini. Sebagaimana firman Tuhan tadi bicara tentang keluarga Ayub. Nah, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, Pak Pendeta tanya, berapa kita bersaudara? Berapa kita bersaudara? Tahu nggak nih? Saudara itu berapa abangnya, berapa adiknya, atau berapa kakaknya? Ayo berapa? Ada yang 2. Ada yang 3. Ada yang masih cuma 1. Nah banyak. Ada yang 1, ada yang sudah 2, ada yang 2 laki-laki, ada yang 2 perempuan. Oke, puji Tuhan. Kita di dalam keluarga bisa bersama-sama memuji Tuhan melalui ibadah anak sekolah minggu dan pra-remaja. Kenapa ditanya berapa kita tadi bersaudara? Karena memang dalam hidup rumah tangga ini kita sebagai keluarga yang bersama-sama hidup di dalam satu rumah harus saling menunjukkan hidup yang rukun. Kita harus rukun dalam rumah tangganya. Abang dengan adiknya atau kakaknya. Nih coba kita perhatikan. Kalau di rumah, abang-abang pra-remaja nih suka enggak nih anak-anak pra-remaja gangguin adik-adiknya? Gimana? Atau adik-adik suka usil nih sama abang-abangnya, kakak-kakaknya? Ayo gimana nih? Atau siapa yang bikin susah? Papa mamanya? Papa mamanya udah bersih-bersih, dikotorin lagi. Ada enggak gitu? Atau siapa di antara ini anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu, atau juga mungkin pra-remaja yang suka coret-coret dindingnya di rumah. Sampai kotor, sampai papa mama pusing gara-gara kotornya. Ada enggak seperti itu? Nah,
Sekali lagi, kalaupun ada yang seperti itu, tapi kita harus tetap menjaga kebersihan. Kalau kita mau kotorin, kita juga harus mau membersihkan. Jangan hanya merusak, jangan hanya mengotori, jangan hanya usil. Tapi supaya hidup bersama-sama di dalam keluarga rukun dan damai. Kalau kita perhatikan anak-anak sekolah minggu dan anak-anak kami pra-remaja, nih ayat yang kita baca tadi tentang keluarga Ayub luar biasa. Apanya yang luar biasa? Yang pertama, mereka bersaudara itu ada 10. Wih, banyak sekali nih. Ada 10. Kalau masa sekarang ini udah enggak ada lagi seperti itu. Paling 5 mungkin udah banyak. Atau 6. Kalau sempat 10 enggak ada lagi. Tapi keluarga Ayub ini yang mau kita lihat luar biasanya. Mereka 7 laki-laki, 3 perempuan. Jumlah mereka 10, rame. Tapi sekalipun mereka banyak, mereka hidup rukun. Mereka bisa diatur oleh orang tuanya. Coba kita perhatikan setelah mereka juga besar. Ternyata ketika mereka juga besar, mereka tetap menjaga kebersamaannya. Bukan karena mereka sudah besar, menjadi suka-sukanya, menjadi tidak peduli. Bukan. Tapi sekalipun mereka tadinya mulai dari kecil, pra-remaja, bahkan sudah berkeluarga. Mereka hidup berdamai sebagai keluarga, abang adik dan kakaknya. Dari sini bisa kita perhatikan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Jadi mereka itu selalu melakukan pesta, bersukacita, bergembira menurut giliran. Nah, jadi mereka punya giliran. Kita juga di rumah kalau dikasih giliran misalnya besok ya kamu nyuci piring harus mau. Nah besok kamu menyapu ya harus mau. Ada giliran. Enggak boleh giliran kita ada alasan lah. Tapi kalau sudah giliran kita apapun tugasnya kalau sudah diatur, sudah disusun, ada rosternya di rumah harus dilakukan. Inilah anak-anak Ayub ini. Mereka punya giliran. Kalau giliran si A besok memberikan mereka makan, maka semuanya diundang. Yang perempuan juga diundang, bukan hanya yang laki-laki aja. Laki-laki diundang, yang perempuan juga diundang bersama-sama. Bulan depan lagi giliran si B, semuanya diundang. Begitu terus diundang. Mereka hidup begitu senangnya, begitu bahagianya sebagai satu keluarga. Oleh karena itu buat anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, sebagaimana kitab Ayub ini yang menunjukkan kebersamaan di antara yang bersaudara begitu indahnya. Maka kamu juga di tengah-tengah keluarga harus menunjukkan kebersamaan. Harus yang paling abah memberikan teladan kepada adik-adiknya. Adik-adiknya mau mendengar apa yang dikatakan abangnya. Jangan abangnya mengganggu adiknya. Jangan adiknya mengganggu abangnya. Tapi semuanya bersama-sama. Saling mendukung. Kalau ada tadi roster, kalau ada giliran dijalankan. Sehingga nanti mulai dari kecil dia ditata dengan baik. Maka setelah besar juga menjadi baik. Oleh karena itu yang pertama sekali lagi buat anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja sebagai keluarga di dalam Tuhan, jadilah anak-anak, jadilah yang bersaudara, menjadi saudara yang hidup rukun dalam rumah tangganya. Mau ya? Dalam hidup rumah tangga bersama dengan orang tua, maka kita abang adik, kakak mau saling dengar-dengaran, mau saling membantu, mau saling mendukung. Jangan ada yang suka usil, jangan ada yang mau bikin persoalan. Tapi justru bersama-sama bergembira ria, memuji Tuhan. Sehingga keluarga kita ini menjadi keluarga teladan
yang bisa dicontoh oleh orang lain. Nah, yang berikut juga ini buat orang tua. Kalau tadi ini Nats ini buat anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja di mana mereka harus bersama-sama di dalam rumah tangganya, akur, aman, damai. Sampai besar juga akur, aman, damai. Nah, ini giliran orang tua. Kalau kita baca dalam ayat 5, buat orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, saya baca ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, setelah mereka tadi berpesta-pesta, bergembira ria, Ayub sebagai orang tuanya ingat. Jangan-jangan tadi ketika mereka gembira, tertawa, senang-senang, mereka melakukan dosa. Maka Ayub memanggil anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya, bahkan mendoakan anak-anaknya. Itulah tadi Pak Pendeta bilang buat kita orang tua, bagaimana anak-anak kita ini bisa baik esok kalau kita tidak mendoakannya. Makanya ini tanggung jawab orang tua dalam rumah. Marilah kita selalu mendoakan anak-anak ini, mendoakan pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Supaya kelak anak-anak kita ini yang kita ajari setelah dia dewasa nantinya sekalipun tidak bersama dengan kita. Tapi dia menjadi orang yang bisa menyenangkan orang tua, bahkan yang memuliakan nama Tuhan melalui rumah tangganya. Sekali lagi buat kita orang tua, marilah kita mengambil peran. Kalau tadi sudah disampaikan anak-anak Ayub itu begitu indahnya hubungan mereka sampai dewasa berumah tangga masih saling mengundang. Komunikasinya tetap lancar. Dan dibalik daripada itu Ayub sebagai orang tua selalu mendoakan anak-anaknya. Untuk itu Bapak Ibu dalam rumah tangga, marilah kita mengambil waktu kita. Kalau di sini Ayub pagi hari bangun mendoakan anaknya, marilah kita juga. Bukan hanya pagi, tapi di setiap waktu. Mari kita mengangkat doa kita kepada Tuhan. Supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya. Dan dia bisa menjadi anak yang berguna, yang menyenangkan di tengah-tengah keluarga. Terlebih nantinya memuliakan Tuhan. Oleh karena itu buat anak-anak sekolah minggu, tunjukkanlah di tengah-tengah keluarga kita kamu adalah keluarga yang bisa saling bersenang-senang bergembira bersama dengan abang dan kakaknya. Dan sebagai orang tua kita jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Tuhan memberkati setiap keluarga kita. Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua supaya orang tua bisa membimbing anak-anaknya dan anak-anak kiranya selalu dituntun oleh Roh sehingga dia bisa mendengar, melakukan apa yang dikatakan orang tua terlebih yang disampaikan oleh Tuhan kita melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan keluarga Ayub. Di mana anak-anaknya hidup rukun damai. Mereka bersuka cita di dalam bersaudara. Demikian juga Tuhan, ajarlah anak-anak kami di dalam rumah tangga kami. Supaya dalam kehidupan rumah tangga mereka menyadari bahwa mereka harus saling bergembira. Harus saling menopang, harus saling mendukung sebagai keluarga, abang dan adik ataupun juga dengan kakak. Bapa di surga, berkatilah setiap anak
supaya anak ini anak yang memuliakan nama Tuhan di dalam setiap gerak kehidupan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua orang tua Tuhan. Ingatkan mereka seperti Ayub yang selalu punya tanggung jawab untuk mendoakan anak-anaknya. Maka kami membawa kepadamu semua orang tua anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja secara khusus. Supaya memberikan waktunya untuk mendoakan anak-anak mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Anak-anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi, ayo Inak Sintua kita kemari. Kakak-kakak ayo kita kemari, guru-guru sekolah minggu. Kita bernyanyi, Kau yang terindah. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.